Dia Andi, umur 22. Dia mahasiswa tingkat akhir yang ambisius, bekerja paruh waktu di sebuah startup. Dan dia sering pulang larut malam. Dia kos di Kos Putra Wisma Senja, milik bapak kos yang berumur 50-an. Dia pria tua yang sangat disiplin. Wajahnya yang hampir tanpa emosi dan selalu menegakkan aturan dengan ketat. Pintu gerbang dikunci tepat pukul 23. Pintu kamar harus tertutup rapat dan tidak ada aktivitas suara di lorong maupun kamar setelah pukul 0 tengah malam. Andi sudah tinggal di kos ini selama 1 bulan. Kos dengan bangunan yang terlihat tua, catnya pudar, dan berbau apek lembab seperti lumut yang tak pernah kering. Lorong-lorongnya panjang, sempit, dan pencahayaan rimang-rimang yang berwarna kuning sakit. Total di sana ada 10 kamar. Semuanya di lantai dasar. Andi yang kelelahan. Karena baru saja pulang kerja, dia buru-buru masuk ke kamarnya. Dia melepas tas ransel kerjanya. Dengan bunyi bruk yang keras, lampu neon di kamarnya berkedip sebentar. Ia melihat ke ponsel. Jam menunjukkan jam 23:44. Dia berhasil pulang tepat sebelum gerbang utama dikunci pukul 23. Tapi batas tengah malam pukul 0 masih menjadi ketakutan. Andi mulai mencari sesuatu di laci mejanya, membuat suara gesekan kayu yang nyaring dalam keheningan. Tiba-tiba ada ketukan pelan namun dingin di pintu. Ketukan yang tidak didahului suara langkah, seolah bapak kos selalu ada di sana. Andi. Andi pun terperanjat. Jantungnya hampir copot. Agak panik, menahan napas. Ya pak, sudah di kamar pak. Suara dia dingin, tanpa jeda. Tidak ada tarikan napas. Perhatikan jamu, 15 menit lagi. Keheningan wajib ditaati. Pintu tutup rapat. Jangan ada lagi suara. Siap pak, saya tutup, ujar Andi. Andi buru-buru menutup pintu kamarnya, menguncinya, dan menghela napas panjang. Suara yang kini terasa seperti raungan di kamar yang sunyi. Dia tidak lupa mengintip ke celah kecil di jendela. Dia melihat bapak kos yang berjalan pelan. Sosoknya yang tegap dan kaku perlahan ditelan oleh kegelapan pekat. Di ujung lorong, langkah kakinya yang berat terdengar jelas sejenak, lalu memudar tanpa jejak, seolah dia tidak pernah ada. Andi kembali melihat ponselnya. Jam 23:47. Waktu terus menipis. Andi memutuskan untuk cepat tidur. Keesok harinya, di lorong gelap gulita yang hanya disinari lampu remang-remang, Andi berjalan terburu-buru. Hati-hati, ia baru kembali dari proyek mendadak. Ponselnya menunjukkan jam 0:05. Gerbang sudah dikunci. Pintu kamarnya terkunci ganda. Dari luar, ia merogoh kantong, memegang kunci cadangan erat-erat. Berjalan cepat menuju kamarnya. Di tengah lorong, Andi berhenti. Keheningan di sini terasa anomali, seolah udara telah dihisap. Telinga Andi mulai berdengung. Ia tiba di depan pintu. Saat tangannya menyentuh gagang, ia menyadari kejanggalan. Sepanjang lorong, semua pintu kamar terbuka sedikit. Hanya celah tipis. Kamar 1, kamar 2, hingga kamar 10. Tenggorokan Andi tercekat. Ia melanggar batas. Dan kini ia menjadi titik fokus lorong yang terasa seperti deretan mata. Berbisik, panik apa-apaan ini, ujar Andi. Dia mencoba mengabaikan dan memasukkan kunci ke lubang dengan tangan gemetar. Bisikan yang lebih kencang, cepat, cepat, kunci. Andi makin takut dengan keadaan ini. Jari-jarinya gemetar. Kunci itu berulang kali meleset. Dari kegelapan celah pintu kamar 6, ia melihatnya, sepasang mata merah menyala yang bukan mata manusia. Andi mematung, menahan napas. Ia menoleh ke kamar 8, mata merah lainnya. Kamar 3, mata merah ketiga. Kamar 1, mata merah keempat. Seluruh lorong kini dipenuhi oleh sepasang mata merah yang bergerak perlahan, mengikuti setiap pergerakannya. Andi
Panik, dia menjatuhkan kuncinya ke lantai. Bunyi kletak kecil itu memecah keheningan absolut. Celah pintu kamar 6 terbuka sedikit lebih lebar. Andi melihat bayangan hitam, tinggi, dan ramping di balik pintu itu. Di dalam hati, "Jangan bergerak, jangan lari," ujar Andi. Tapi naluri untuk lari lebih kuat. Dia memutar tubuhnya, siap berlari menuju pintu belakang. Tiba-tiba, ia mendengar suara gesekan pelan. Gesekan kain yang tebal, seperti rok panjang yang terseret di lantai. Suara itu datang dari belakangnya, dari kamar 10. Andi tidak berani melihat ke belakang. Ia kembali menoleh ke depan. Di kamar 6, bayangan hitam itu kini melangkah keluar dari celah pintu. Perlahan, begitu juga kamar 8, kamar 4, dan kamar 2. Di belakangnya, gesekan kain itu semakin dekat. Andi tidak punya pilihan. Dengan gerakan kilat, ia membungkuk, meraih kunci, dan memasukkannya ke lubang. Berbisik cepat saat mengunci. "Cepat, cepat," ujar Andi. Dari sudut matanya, bayangan-bayangan itu kini memenuhi lorong, berjalan pelan dan serempak, mengelilingi dirinya. Pagi hari, di kamar Andi terbangun dengan napas terengah-engah. Dia tertidur di lantai, bersandar di pintu yang terkunci. Cahaya matahari pagi masuk pukul 7. Andi membuka pintu kamarnya. Perlahan, lorong itu kosong, sepi, semua pintu tertutup rapat. Ia mengamati lorong itu. Tidak ada. Ia melihat ke bawah. Tepat di ambang pintu kamar 6, terdapat goresan tipis di lantai semen. Goresan itu terlihat seperti bekas kuku atau ujung pisau yang sangat tajam, membentuk garis lurus yang memanjang ke dalam celah yang seharusnya sudah tertutup. Andi merasakan dingin menjalar ke tulang punggungnya. Itu bukan mimpi. Di ruang tamu, sore hari, Andi duduk di ruang tamu. Bapak kos sedang menyiram tanaman di luar. Gerakannya mekanis, mencoba bersikap santai. "Pak, maaf, saya mau tanya, penghuni lama di kamar 6 itu siapa ya?" ujar Andi. Bapak kos berhenti menyiram. Dia menoleh. Ekspresinya tetap tanpa emosi. Bapak kos menjawab dengan suara yang datar. Kamar 6, seorang pria tua itu. Dia sudah pindah tepat tengah malam. Ujar bapak kos. Andi pun bingung. "Pindah tengah malam?" ujar Andi yang bertanya-tanya. Ya, pindah. Dan setelah dia pergi, saya tambahkan aturan itu. Pintu harus rapat dan tidak ada yang boleh di lorong setelah jam 12. Bapak kos pun kembali menyiram. Tiba-tiba, pelan, sambil fokus pada daun yang ia siram. Kamu melanggar garis malam itu, Andi. Makanya mereka mengintip kamu. Untung kamu sempat masuk kamar. Ujar bapak kos. Andi terdiam. Koran di tangannya jatuh ke lantai. Bapak kos sambil tersenyum tipis. Senyum yang sangat mengganggu. Lain kali, jangan terlambat. Garis itu batas antara kamar kita dan kamar mereka. Ujar bapak kos. Andi menatap lorong gelap di belakangnya. Dia tahu, mulai sekarang dia akan selalu berusaha pulang sebelum pukul 23.